Tuan Tanah adalah dewa. Bab 545. Jika uang itu tidak ada di tanganmu, di mana uang itu? Tanya Qin Ming dengan suara yang dalam. Kamu telah menyumbangkannya ke organisasi Nirvana. Tidak mungkin kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Aku sarankan kamu untuk menyerahkannya. Ternyata sesuai dengan harapan saya. Qin Ming menduga bahwa Qi Qinyun kemungkinan besar telah menyerahkan uang itu kepada organisasi Nirvana. Itu seperti memakan daging. Tidak mudah untuk memuntahkannya. Aku tidak peduli di mana kau menaruh uang itu. Kau telah menipu Qin Yi, jadi kau harus mengembalikannya padaku. Lagi pula, aku tidak bisa mengeluarkannya. Tidak ada gunanya bahkan jika kau membunuhku. Qi Qinyun berkata tanpa rasa takut, mengandalkan dukungan dari organisasi Nirvana. Membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Mulut Qin Ming melengkung dengan lengkungan jahat. Kamu cukup cantik, kurasa banyak pria yang bersedia menghabiskan uang untuk menghabiskan malam bersamamu. Jika kamu tidak dapat menghasilkan uang, kamu harus siap menghabiskan seluruh hidupmu menjual tubuhmu untuk membayarnya. Tidak ada gunanya mencoba menakut-nakuti saya. Saya tidak bisa mendapatkan uangnya. Anda dapat membunuh saya atau memotong-motong saya sesuka Anda. Qi Qinyun berkata seperti penjahat. Jangan berpikir aku tidak bisa melakukannya hanya karena kamu seorang wanita. Qin Ming tersenyum dingin, tiba-tiba bergegas maju, mencengkram leher Qi Qinyun, tatapannya sedingin pisau. Percaya atau tidak, aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke jalan sekarang juga. Aku tidak percaya. Qi Qinyun menatap mata Qin Ming tanpa rasa takut dan perlahan mengucapkan dua kata. Hiss. Begitu Qi Qinyun selesai berbicara, Qin Ming dengan kasar merobek bajunya, memperlihatkan pemandangan musim semi yang menggoda di dalamnya, lalu merobek celananya hingga berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Qi Qinyun hanya mengenakan pakaian dalam untuk menutupi kesopanannya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Aku akan bertanya lagi dan kau tetap tidak akan membayarku kembali. Kata Qin Ming dingin. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Uang itu telah disumbangkan ke organisasi Nirvana. Tidak peduli seberapa banyak kau menyiksaku, kau tidak bisa mendapatkan uang itu kembali. Qi Qinyun masih berkata dengan keras kepala. Bagus sekali, kamu yang minta. Qin Ming menyeringai jahat dan dengan tegas merobek satu-satunya pakaian dalam yang tersisa di tubuh Qi Qinyun. Kemudian, dia menggendong Qi Qinyun di pundaknya seperti karung dan berjalan keluar. Apa yang akan kau lakukan? Turunkan aku. Qi Qinyun telanjang, sedikit panik, dan berjuang keras. Sudah aku bilang aku akan menelanjangimu dan melemparmu ke jalan, seperti memberi bantuan sosial kepada para gelandangan. Para gelandangan yang hampir tak berpakaian itu sudah bertahun-tahun tidak menyentuh wanita, dan mereka akan menjadi seganas serigala dan harimau saat melihatmu. Kau akan dimanjakan malam ini. Qin Ming mengatakan ini hanya untuk menakut-nakuti Qi Qinyun. Paling-paling, dia akan menggendongnya berkeliling jalan untuk menunjukkan kepadanya betapa berkuasanya dia dan melihat apakah dia masih mau bekerja sama dalam membayar kembali uangnya. Melihat Qin Ming terus berjalan keluar dari villa tanpa berniat berhenti, Qi Qinyun mulai merasa takut. Jika dia benar-benar dibuang ke jalan tanpa pakaian, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Berhenti sekarang, kita bisa bicarakan ini. Jika kamu menginginkan uang, kita bisa membicarakannya. Apakah kamu takut sekarang? Jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Qin Ming berhenti dan berkata dengan kejam, sejujurnya, jika aku tidak bisa mendapatkan uang, aku bisa melakukan apa saja. Membuangmu ke jalan hanyalah makanan pembuka. Katakan padaku, bagaimana kamu akan membayarku kembali? Turunkan aku dulu, dan aku akan memberitahumu saat kita kembali ke rumah. Sebelum Qi Qinyun sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Ming menyela dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan sekarang, kamu harus menghabiskan malam bersama sekelompok gelandangan. Memikirkan dirinya dikelilingi oleh sekelompok gelandangan yang kotor, Qi Qinyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika dia disentuh oleh pria seperti itu, dia lebih baik mati. Saya memang telah menyerahkan uang itu kepada organisasi Nirvana, dan saya tidak dapat mengambilnya kembali, tetapi saya dapat membawa Anda menemui orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara. Apakah Anda dapat memperoleh uang itu tergantung pada kemampuan Anda. Qin Ming memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Qi Qinyun adalah solusi terbaik saat ini. Lagi pula, tidak ada cara untuk mendapatkan kembali uang itu langsung dari Qi Qinyun, jadi dia harus mencari cara lain. Siapa pemimpin Amerika Utara, siapa yang mengendalikan keuangan? Orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara bernama Chris Walker. Dia memiliki identitas ganda dan merupakan orang kaya yang terkenal di Amerika Serikat. Di permukaan, dia memiliki kekayaan puluhan miliar dolar, tetapi sebenarnya dia bertanggung jawab atas investasi di Amerika Utara dan menghasilkan uang untuk organisasi Nirvana. Uang itu diserahkan kepadanya, kata Qi Qinyun. Sialan, kepala wilayah Amerika Utara itu punya kekayaan puluhan miliar dolar. Organisasi Nirvana sangat kaya, tapi mereka masih mengirim anggota sepertimu untuk menipu orang di mana-mana. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada meremehkan. Qi Qinyun tersenyum getir. Seberapa banyak uang yang dimiliki organisasi Nirvana tidak ada hubungannya dengan kami para anggota. Jika kami ingin meningkatkan status kami di organisasi, kami harus memberikan kontribusi kami sendiri.
Saya bukan anggota tempur, jadi saya hanya dapat meningkatkan status saya dengan membayar uang. Saya memiliki kesulitan sendiri. Saya tidak ingin menipu uang, tetapi saya harus melakukannya. Jangan melakukan hal buruk lalu berpura-pura tidak bersalah. Qin Ming berkata dengan nada meremehkan, lalu berkata, kamu mengatakan bahwa Chris adalah kepala wilayah Amerika Utara dan memiliki kekayaan puluhan miliar. Dia pasti dikelilingi oleh pengawal. Tidak semudah itu untuk melihatnya, kan? Memang tidak mudah untuk bertemu dengannya. Sebelumnya, saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Namun, selama bertahun-tahun, saya telah memberikan banyak kontribusi untuk Nirvana. Ditambah dengan 100 juta yang saya terima dari Gu Qingyi, kontribusi yang terkumpul cukup bagi saya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya juga dianggap sebagai kader dalam organisasi Nirvana. Qin Ming menyela dengan tidak sabar, jika kamu ingin tetap di luar telanjang, lanjutkan pidato panjangmu. Qi Qinyun dipromosikan menjadi kader organisasi Nirvana. Dia ingin menemukan seseorang untuk berbagi kegembiraannya, yang merupakan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dia bahkan lupa bahwa dia tidak mengenakan apapun. Untungnya, dia berada di halaman villa, dikelilingi oleh tembok, jadi tubuhnya yang terbuka tidak akan terlihat oleh orang luar. Baiklah, biar kusingkat saja. Karena aku telah dipromosikan menjadi kader, aku memiliki status dan kekuasaan tertentu dalam organisasi Nirvana dan memenuhi syarat untuk bertemu dengan kepala wilayah Amerika Utara. Chris, sebagai orang kaya, akan menyelenggarakan makan malam amal besok. Aku bisa mengajakmu makan malam itu dan kau akan bisa bertemu dengannya. Mengenai cara mendapatkan kembali uang itu, terserah padamu. Pada titik ini, Qi Qinyun berhenti sejenak selama beberapa detik dan menambahkan, ada satu hal lagi yang harus saya nyatakan sebelumnya. Terlepas dari apakah Anda bisa mendapatkan kembali uang itu atau tidak, Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya setelahnya. Kenapa? Qin Ming memutar matanya. Kamu menipuku, jadi kepada siapa lagi aku harus meminta bantuan? Jika aku tidak bisa mendapatkan kembali uang itu, kamu harus siap menghabiskan sisa hidupmu dengan menjual dirimu sendiri untuk melunasi utang itu. Qi Qinyun mendesah tak berdaya. Kali ini dia jatuh ke tangan Qin Ming. Pesonanya tidak berguna melawan Qin Ming. Dia ditemukan lagi. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bawah hidung Qin Ming. Aku sudah selesai menjelaskan rencanaku. Apakah sudah waktunya untuk melepaskanku? Apakah menurutmu aku bersedia menggendongmu? Kamu lebih berat dari seekor babi dan itu membuat bahuku sakit. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menurunkan Qi Qinyun. Kau babi. Qi Qinyun mengumpat dengan marah, berbalik dan berjalan cepat ke dalam rumah. Qin Ming mengagumi punggung telanjang Qi Qinyun yang menggoda sambil tersenyum, lalu mengikutinya dan membuntuti Qi Qinyun ke kamar tidur. Keluar dari sini. Teriak Qi Qinyun sambil mencari gaun tidur dan memakainya. Mulai sekarang, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Kau tidak boleh meninggalkan pandanganku, jangan sampai kau melarikan diri lagi atau memberitahu orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara. Qin Ming tidak khawatir Qi Qinyun akan melarikan diri di bawah hidungnya, tetapi dia harus waspada agar tidak memberitahu Chris. Begitu Chris mendapat berita itu, tidak akan mudah baginya untuk menangkapnya dan mengambil kembali uangnya. Aku datang jauh-jauh dari Tiongkok ke New York, dan kau berhasil mengejarku. Kemana lagi aku bisa melarikan diri? Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan melarikan diri, dan aku tidak akan memberitahu Chris. Qi Qinyun bersumpah. Aku tidak berani percaya apa yang dikatakan wanita. Kamu telah menipuku berkali-kali. Apakah kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Qin Ming mencibir. Percaya atau tidak, terserah padamu. Aku perlu istirahat sekarang. Silakan keluar. Kata Qi Qinyun dengan wajah tegas. IQ-mu seharusnya bagus, kan? Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Kalau begitu aku tegaskan lagi, kau tidak boleh meninggalkan pandanganku dalam jarak 1 meter. Dengan kata lain, aku akan tidur di ranjang yang sama tempatmu beristirahat. Masalahnya ada pada IQ-mu. Qi Qinyun berkata dengan marah, kamu bisa beristirahat di kamarku jika kamu mau, tetapi kamu bisa tidur di lantai. Tidak ada tempat untukmu di tempat tidur. Itu bukan urusanmu. Qin Ming tersenyum main-main, meregangkan punggungnya dan berkata, aku lelah setelah terbang seharian. Setelah berkata demikian, Qin Ming melangkah 2 langkah menuju tempat tidur dan menjatuhkan diri dengan kepala lebih dulu ke atasnya. Qi Qinyun mendengus dingin. Dia tidak punya cara untuk menghadapi Qin Ming. Itu semua salahnya. Dia mengabaikan Qin Ming, mengambil satu set pakaian dalam dan berjalan ke kamar mandi, siap untuk mengenakan pakaian dalamnya dan pergi ke toilet di saat yang bersamaan. Namun, tepat saat Qi Qinyun hendak menutup pintu kamar mandi, sebuah tangan besar di luar pintu menahannya agar tetap tertutup. Pemilik tangan ini tidak lain adalah Qin Ming. Qin Ming baru saja berbaring di tempat tidur, tetapi dalam sekejap mata dia berlari keluar dari pintu kamar mandi. Kecepatannya sangat mencengangkan. Apa yang ingin kau lakukan? Qi Qinyun berkata dengan marah, kau tidak akan mengikutiku ke kamar mandi, kan? Benar sekali. Qin Ming mengangguk, jika aku tidak mengawasimu, siapa tahu kau akan memberitahuku secara diam-diam. Kau tidak tahu malu. Qi Qinyun sangat marah. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu.
Meskipun dia tampak tidak bermoral di permukaan, dia adalah wanita yang sangat tradisional di dalam hatinya. Sungguh memalukan bagi seorang pria dewasa untuk melihatnya pergi ke kamar mandi. Meskipun Qi Qinyun adalah seorang sosialita terkenal di Beijing dan memiliki reputasi sebagai seorang pelacur, ada banyak skandal tentang dirinya dan para pria. Namun, setiap kali dia menggunakan kekuatan menawannya untuk membingungkan para pria dan membuat mereka tenggelam dalam fantasi, dan tidak ada hubungan nyata yang terjadi. Dia menggunakan metode ini untuk bermain dengan banyak pria dan tidak pernah gagal, sampai dia bertemu Qin Ming, seorang pria yang tidak tergerak oleh pesonanya. Saya tidak membawa alat komunikasi seperti ponsel, jadi saya tidak bisa menelepon. Tidak ada pintu keluar lain di kamar mandi, jadi saya tidak bisa melarikan diri. Kamu tutup pintunya dan jaga di luar. Qi Qinyun berkata dengan sabar. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, kamu tidak membawa alat komunikasi apapun, tetapi siapa yang tahu apakah ada kamar mandi atau tidak. Lebih baik aman daripada menyesal. Aku tidak ingin terbalik di selokan, jadi pintu ini tidak bisa ditutup. Paling buruk, aku tidak akan mengintip. Bab 546. Seperti kata pepatah, orang memiliki 3 kebutuhan mendesak. Qi Qinyun sedang terburu-buru untuk pergi ke toilet setelah kembali ke rumah, tetapi tertunda oleh kemunculan Qin Ming yang tak terduga. Dia telah menahannya, dan hampir menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengompol. Melihat Qin Ming memeluk bahunya dan bersandar di pintu, menolak untuk pergi apapun yang dikatakannya, Qi Qinyun benar-benar tak berdaya. Dia mengatupkan giginya dan berjongkok di toilet. Untungnya, dia mengenakan gaun tidur dan dia tidak perlu melepasnya untuk pergi ke toilet. Namun, dia selalu merasa bahwa dia berusaha menutupi niatnya yang sebenarnya. Dia pernah ditelanjangi sebelumnya, dan seluruh tubuhnya terekspos. Tidak ada rahasia yang tersisa untuk Qin Ming, jadi tidak ada bedanya apakah dia menutupinya atau tidak. Tentu saja, Qin Ming tidak memiliki kebiasaan mengintip. Alasan mengapa dia bersikeras mengawasi Qi Qinyun pergi ke toilet hanyalah untuk menghukumnya. Dia telah menipu Gu Qingyi sebesar 100 juta yuan, jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Secara hukum, penipuan sebesar 100 juta merupakan kejahatan besar, cukup untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Qi Qinyun. Setelah pergi ke toilet sambil menahan rasa malu dan malunya, Qi Qinyun keluar dengan wajah dingin. Tanpa melihat Qin Ming, dia pergi tidur, menutupi dirinya dengan selimut dan tertidur. Dia tidak peduli di mana Qin Ming tidur, selama dia tidak menyentuhnya. Qin Ming berbaring di sisi lain tempat tidur dan perlahan-lahan tertidur, tetapi ia tidur ringan dan akan terbangun saat melihat tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Minggir kau, lelaki bau, jangan sentuh aku, minggir. Di tengah malam, Qin Ming tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita di telinganya. Dia segera membuka matanya dan menatap Qi Qinyun yang sedang tidur di sebelahnya. Menjauhlah dariku, dasar bajingan. Jangan sentuh aku. Entah mimpi buruk macam apa yang dialami Qi Qinyun. Ia berteriak panik, menggaruk-garuk dengan tangannya dan menendang-nendang dengan kakinya. Setelah berteriak beberapa kali lagi, dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan tiba-tiba duduk, dahinya dipenuhi keringat dingin dan wajahnya dengan ekspresi panik dan tak berdaya, yang sangat menggemaskan. Mimpi buruk apa yang kamu alami? Lihat betapa takutnya kamu. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa. Bukan urusanmu. Setelah menenangkan diri sejenak, Qi Qinyun berkata dengan dingin, lalu berbaring lagi. Kebaikanmu dianggap remeh. Qin Ming melengkungkan bibirnya dan mendengus. Sialan deh cowok, nggak ada satupun yang baik. Ucap Qi Qinyun dengan marah. Jangan menghakimi mereka semua dengan satu pukulan. Masih banyak orang baik di dunia ini, sepertiku. Qin Ming berkata dengan puas. Qi Qinyun mendengus dingin dan mengutuk, kamu juga bukan orang baik. Jika aku bukan orang baik, aku tidak akan tidur di ranjang yang sama denganmu selama setengah malam tanpa menyentuhmu. Qin Ming berkata dengan sangat tidak puas. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan? Hanya karena kau tidak menyentuhku bukan berarti kau tidak ingin menyentuhku. Aku tidak ingin berdebat denganmu, tidurlah. Qi Qinyun tidak bisa tidur karena mimpi buruk, dan mimpi buruk ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Setiap kali dia mengalami mimpi buruk ini, dia akan menderita insomnia. Karena dia tidak bisa tidur, Qi Qinyun tetap membuka matanya, menatap kosong ke langit-langit. Qin Ming tidak melanjutkan tidurnya. Ia dalam keadaan bersemangat dan akan baik-baik saja meskipun ia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Melihat Qi Qinyun menatap langit-langit selama lebih dari 10 menit tanpa berkedip, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak tidur? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun, aku hanya tidak bisa tidur. Jawab Qi Qinyun acuh tak acuh. Biar ku tebak, ini pasti ada hubungannya dengan mimpi burukmu, kan? Tebak Qin Ming. Qi Qinyun tidak lagi marah dan mengangguk. Benar sekali. Kau ingin tahu mimpi buruk apa yang kualami? Aku bisa memberitahumu. Ceritakan padaku. Qin Ming memiringkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, kamu hanya seorang masokis. Ketika aku bertanya padamu, kamu merasa seperti telah minum obat, tetapi sekarang kamu ingin memberitahuku atas inisiatifmu sendiri. Saya sangat cantik saat muda, dan saya memang menawan. Saat berusia 17 tahun, saya hampir diperkosa oleh pria jahat 2 kali.
Saya sangat takut dan panik, dan saya merasa putus asa dan tidak berdaya. Hal itu meninggalkan trauma besar di hati saya, sehingga saya sering mengalami mimpi buruk selama bertahun-tahun, mengingat kejadian saat saya hampir diperkosa. Saya bersimpati dengan Anda atas pengalaman yang menyakitkan seperti itu, Qin Ming menghibur. Setelah hening sejenak, Qi Qinyun melanjutkan, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana aku, seorang gadis berusia 17 tahun, berhasil melarikan diri di menit-menit terakhir. Pertama kali aku hampir diperkosa, aku membangkitkan kemampuanku untuk memikat orang saat aku berjuang keras dan putus asa. Saat itu, saya tidak tahu bahwa ini adalah kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya hanya ingin pria bau yang menggoda saya itu mati. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar berhenti mengganggu saya, berjalan ke jendela, dan melompat keluar. Baru setelah saya hampir diperkosa untuk kedua kalinya, saya menyadari bahwa itu adalah kemampuan saya. Pria kedua yang mencoba memperkosa saya juga melompat dari gedung dan meninggal. Seiring bertambahnya usia, banyak pria mencoba menyenangkan saya dengan berbagai cara. Saya tahu mereka punya niat buruk, jadi saya hanya memanfaatkan situasi dan mempermainkan mereka. Begitu Qi Qinyun mulai berbicara, dia tidak bisa berhenti. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman ini kepada orang lain dan selalu menyimpannya di dalam hatinya. Pada masa itu, aku bertemu dengan seorang bule yang juga merupakan pengagumku. Setelah berhasil menyihirnya, aku mengetahui bahwa ia adalah anggota organisasi Nirvana. Lewat dirinya, aku pun ikut bergabung dengan Nirvana. Qin Ming mendengarkan dengan diam. Ketika mendengar ini, dia punya ide dan ingin mendapatkan beberapa informasi dari Qi Qinyun. Pada saat ini, Qi Qinyun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepadanya tanpa rasa membela diri, jadi lebih mudah untuk mendapatkan beberapa informasi darinya. Tentu saja, Qin Ming tidak mencoba mengusik privasi Qi Qinyun, tetapi mengambil kesempatan untuk bertanya tentang Nirvana. Nirvana adalah organisasi misterius global, dan Qin Ming hanya tahu sedikit tentangnya. Dia bertanya secara tidak langsung, mengapa kamu ingin bergabung dengan Nirvana? Karena tujuan tertinggi Nirwana adalah menumbangkan umat manusia dan membangun kembali tatanan baru, seperti halnya mengalami kelahiran kembali di Nirwana. Berbicara tentang tujuan Nirvana, Qi Qinyun menunjukkan ekspresi terpesona dan melanjutkan, setelah saya hampir diperkosa 2 kali, saya sangat membenci pria di hati saya dan berharap semua pria bau itu mati. Keinginan saya bertepatan dengan tujuan tertinggi Nirvana, jadi saya bergabung. Menumbangkan kemanusiaan, mengapa aku merasa ini organisasi sesat? Qin Ming tidak berani setuju, dan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, Nirvana mencuri atau merampok, yang sepenuhnya sejalan dengan gaya sesat. Dilihat dari beberapa kali Qin Ming berhubungan dengan organisasi Nirvana, tampaknya Nirvana tidak pernah melakukan hal baik. Mereka merampok pusaka keluarga Meilan Rui, mencuri tulang dan relik Buddha, dan membiarkan anggota seperti Qi Qinyun menipu uang. Itu hanyalah organisasi jahat. Revolusi membutuhkan pertumpahan darah dan pengorbanan. Terlebih lagi, Nirvana melakukan hal yang luar biasa seperti menumbangkan manusia dan membangun kembali tatanan baru. Wajar saja jika menggunakan cara yang agak ekstrim. Tidak ada pembunuhan, pembakaran, atau perampokan. Qi Qinyun membalas. Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu yang jauh, mari kita bicara tentang masa lalu yang baru saja terjadi. Nirvana mencoba merebut kunci darah, dan kemudian membiarkanmu menipunya untuk mendapatkan uangnya. Bukankah ini dianggap perampokan? Qin Ming mencibir. Itu berbeda. Nirvana merampok barang-barang milik para vampir. Dia bukan bandit yang merampok semua yang dilihatnya. Tindakan curangku murni bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Nirvana. Jangan mengingkari tujuan mulia Nirvana karena hal-hal ini. Qi Qinyun berkata dengan percaya diri. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Nirvana pernah merampok berlian hitam yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga perhiasan. Ketika dia gagal merampoknya, dia membunuh orang. Bagaimana kamu menjelaskannya? Apakah ada hal seperti itu? Saya tidak tahu. Itu benar. Aku mengalaminya sendiri. Kau tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah kau mendengarku mengatakannya, apakah kau masih berpikir Nirvana adalah organisasi suci? Kata Qin Ming. Mendengar ini, Qi Qinyun berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia berkata, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, organisasi Nirvana tidak salah. Untuk mencapai tujuan besar, pengorbanan tidak dapat dihindari. Saya rasa otakmu sudah dicuci, kalau tidak, kamu tidak akan menipu orang lain demi keinginan egoisme sendiri. Qin Ming memarahi. Kata-kata ini membuat Qi Qinyun terdiam. Bagaimanapun, Qin Ming benar. Selain berkontribusi pada Nirvana, dia juga ingin meningkatkan statusnya dalam organisasi dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan menipu uang. Dia membuat alasan yang tidak masuk akal, saya hanya menipu orang kaya. Ini disebut merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Dia adalah orang yang menipu orang lain hingga kehilangan uang dan bahkan lolos begitu saja. Tidak ada obatnya. Qin Ming tidak ingin terus membahas masalah ini. Bagaimanapun, dia dan Qi Qinyun memiliki pendirian yang berbeda, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicerahkan hanya dengan beberapa patah kata. Kalau tidak, dia tidak akan menipu orang selama bertahun-tahun. Jadi dia mengubah pokok bahasan dan berkata, saya penasaran, bagaimana organisasi Nirvana mengumpulkan begitu banyak orang dengan kemampuan khusus.
Hanya sedikit orang yang bergabung secara sukarela seperti saya. Sebagian besar orang dengan kemampuan khusus ditemukan oleh Nirvana dari seluruh dunia. Mengenai bagaimana Nirvana menemukan mereka, saya tidak tahu. Jawab Qi Qinyun. Selain kekuatan super, saya juga pernah bertemu dengan beberapa prajurit dengan tubuh yang hampir abadi. Tahukah Anda bagaimana Nirvana melatih mereka? Ketika mencoba merebut tubuh Dharma Buddha, Qin Ming bertemu dengan sekelompok prajurit khusus yang dikirim oleh Nirvana. Mereka tidak akan mati bahkan jika tenggorokan mereka diremukkan. Mereka hanya bisa dibunuh dengan meledakkan kepala atau jantung mereka. Dia selalu ingin tahu, tetapi dia tidak dapat menemukan seseorang untuk bertanya. Saya tahu sedikit tentang ini. Konon katanya ada tim peneliti yang terdiri dari para ilmuwan top dunia di Nirvana. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai setidaknya 50 tahun lebih maju dari masyarakat saat ini. Mereka telah mengembangkan banyak teknologi yang dapat mengubah umat manusia. Orang-orang yang Anda temui adalah para pejuang abadi Nirvana. Berbicara tentang ini, senyum bahagia muncul di wajah Qi Qinyun. Setelah sekian tahun bekerja keras, akhirnya saya menjadi kader Nirvana dan mendapat kesempatan untuk memperkuat fisik saya. Sebagian besar alasan mengapa saya mengumpulkan begitu banyak kekayaan dan berkontribusi pada Nirvana adalah untuk memperkuat fisik saya, dan sekarang hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah saya menyelesaikan penguatan tubuh saya dapat menjatuhkan seorang pria hanya dengan satu jari, dan saya tidak perlu lagi bergantung pada kemampuan pesona untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah hampir diperkosa, Qi Qinyun tidak hanya mulai sangat membenci laki-laki, tetapi juga selalu merasa bahwa dirinya kurang memiliki rasa aman. Jika dia kuat secara fisik, dia tidak perlu khawatir diganggu. Akhirnya kau mengakui bahwa kau bergabung dengan Nirvana untuk keinginan egoisme sendiri, bukan untuk tujuan besar. Kata-kata Qin Ming agak kasar, tetapi tidak terlalu merendahkan. Orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Wajar bagi setiap orang untuk memiliki keinginan egois. Bersambung.